Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika di pembelajaran jarak jauh. Materi kita hari ini adalah kesebangunan. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik. Baik, perhatikan kesebangunan. Di sini ada dua buah bangun datar segitiga yang bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Yang disebut dengan sebangun. Kemudian misalkan ada contoh lagi, dua buah persegi panjang. Nah, ini juga bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Lalu ada trapesium yang bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Nah, untuk kesebangunan ini kalian harus bisa membuktikan apakah benar bangun datar berikut ini sebangun. Harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Ada dua syarat untuk menentukan bahwa bangun datar itu sebangun. Syarat yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Sekali lagi, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, artinya nilainya sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Mari kita lihat contoh berikut ini. Perhatikan bangun datar berikut. Ada dua buah trapesium, yaitu trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Sisi-sisinya sudah diketahui. Kita akan membuktikan apakah kedua trapesium ini sebangun. Maka syarat yang pertama adalah kalian buat dulu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu AB berbanding PQ, kemudian sama nilainya dengan AD berbanding PS, dan harus sama nilainya dengan CD berbanding RS, dan BC berbanding QR. Jadi sekali lagi kalian harus bisa membuat perbandingan sisi-sisi yang berkesesuaian. Mudah kamu lihat aja letaknya yang sama itu artinya dia bersesuaian. Kemudian untuk membuktikannya kita hitung perbandingan tersebut. Yang pertama, AB berbanding PQ. Masukkan nilainya, AB itu 14, kemudian PQ 28. Jadi 14 per 28. Disederhanakan, 1 berbanding 2. Kemudian, perbandingan berikutnya, AD berbanding PS. AD panjangnya 5, PS 10. Jadi perbandingannya 5 banding 10. Kalau disederhanakan sama 1 banding 2. Cara menyederhanakan kalian bagi dengan bilangan yang sama, penyebutnya dan pembilangnya. Misalnya 5 berbanding 10, berarti 5 dibagi 5, 10 juga dibagi 5. Jadi masing-masing 1 per 2. Kemudian perbandingan berikutnya adalah CD berbanding RS. Ternyata perbandingannya juga sama, yaitu 8 per 16 sama dengan setengah. Kemudian yang terakhir BC berbanding QR, yaitu 5 berbanding 10, disederhanakan 1 berbanding 2. Karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama, yaitu 1 per 2, maka trapesium ABCD dan trapesium PQRS sudah dipastikan sebangun. Ya, jadi untuk membuktikan kalian harus membuat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Apakah senilai atau tidak? Sekarang kita langsung ke contoh soal. Misalkan diberikan dua buah persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS seperti gambar. Kedua persegi panjang tersebut adalah sebangun. Nah, kalau sebangun berarti perbandingan sisi-sisinya harus senilai. Ya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Diketahui panjang AB-nya 16, panjang AD-nya 4, dan panjang PS-nya 6. Nah, kalau kalian akan mencari panjang PQ, maka buatlah
itulah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. AB bersesuaian dengan PQ dan sisi AD bersesuaian dengan PS. Cukup dua pasang sisi saja, ya, dua pasang sisi, perbandingan sisi-sisi saja yang kamu gunakan untuk menentukan panjang PQ-nya. Seperti ini, ya. AB berbanding PQ sama dengan AD berbanding PS. Masukkan nilainya. AB sama dengan 16, kemudian AD sama dengan 4, kemudian PS sama dengan 6. Sedangkan PQ belum diketahui. Nah, setelah itu kamu lakukan perkalian silang. PQ dikali dengan 4, kemudian 16 dikali dengan 6. Dengan demikian, PQ sama dengan 16 dikali 6 dibagi 4. Hasilnya adalah 4 kali 6 per 1. Nah, ini dari mana? 16 dan 4 itu kan bisa dibagi, masing-masing dibagi dengan bilangan yang sama. Kita sederhanakan, 16 dibagi 4 hasilnya 4, 4 dibagi 4 hasilnya 1. Sehingga perbandingannya menjadi 4 kali 6 berbanding 1. Hasilnya adalah 24. Maka luas persegi panjang PQRS adalah, ingat, luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Nah, panjangnya PQ, lebarnya PS. Maka 24 cm dikali 6 cm. Hasilnya 144 cm persegi. Ingat, kalau luas satuannya persegi. Sedangkan kelilingnya, keliling itu menjumlahkan panjang sisinya. Sisinya itu ada 4 dan ada 2 pasang yang sama. Kita langsung saja, ya, panjangnya ada 2, lebarnya juga ada 2. Maka 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar sama dengan 2 kali 2 4 ditambah 2 kali 6. Hasilnya 48 ditambah 12 sama dengan 60. Itulah jawaban untuk menentukan panjang sisi dan juga luas serta keliling persegi panjang PQRS. Kita lihat contoh yang lain, ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 buah segitiga nih yang berhimpit, yaitu segitiga yang kecil ADE dan segitiga yang besar yaitu ABC. Paham ya? Ada 2 segitiga, yang kecil ADE dan yang besar adalah ABC. Kedua segitiga ini sebangun. Kemudian kamu disuruh menentukan panjang DB. DB itu bukan sisi segitiga, tapi DB ini bagian dari sisi AB. Ya, sekali lagi, panjang DB ini bagian dari sisi segitiga ABC, yaitu sisi AB. Dengan demikian, kamu buat panjang AB itu sama dengan penjumlahan AB ditambah DB. Sehingga dalam membuat perbandingannya seperti ini. Ya, sekali lagi, DB merupakan bagian dari sisi AB. Maka panjang AB merupakan penjumlahan dari AD ditambah DB. Lalu kalian buat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Sisi segitiga ADE, yaitu sisi AD, itu sesuai, ya, dengan sisi AB. Kemudian DE bersesuaian dengan BC. Maka perbandingannya AD berbanding AB sama dengan DE berbanding BC. Lalu masukkan nilainya. AD 10 cm. Kemudian tadi AB ini merupakan penjumlahan dari AD ditambah DB. Kemudian DE panjangnya 8 dan BC panjangnya 12. Dengan demikian perbandingannya menjadi 10 berbanding 10 ditambah DB sama dengan 8 berbanding 12. Lalu kali silang. Ya, usahakan yang ditanya itu ada di sebelah kiri dari sama dengan. Jadi 8 dikali dengan, gunakan tanda kurung karena ini ada 2 suku, ya. Jadi 8 dikali 10 ditambah DB sama dengan 10 dikali 12. Sekali lagi lakukan perkalian silang. Lalu tanda kurungnya kita hilangkan. Caranya dengan mengalihkan. Ya, 2
suku tadi dengan 8. 8 kali 10, 80. Kemudian 8 kali dB, hasilnya 8 dB. Lalu 10 kali 12, hasilnya 120. Dengan demikian, 80 ditambah 8 dB sama dengan 120. Kita akan mencari dB. Ya, ternyata di situ masih ada 80 yang ada di sebelah kiri. Nah, 80-nya harus dijadikan 0. Caranya gimana? Dikurangi 80. Ya, nulisnya di sebelah kanan. Jadi 8 dB sama dengan 120 dikurangi 80. Ya, jadi 80 yang di sebelah kiri sudah 0 karena sudah dikurangi dengan 80. Dengan demikian 8 dB sama dengan 40. Nah, kita mencari dB bukan 8 dB. Koefisien dB-nya 8. Untuk menjadikan 1, kita bagi dengan 8. Langsung saja dB sama dengan 40 dibagi 8. Dengan demikian panjang dB adalah 5 cm. Ya, ini ada contoh yang agak berbeda, yaitu sebuah karton berukuran tinggi 30 cm dan lebar 20 cm. Budi menempelkan sebuah foto sehingga sisa karton di sebelah kiri, kanan, atas foto adalah 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, sisa karton di bawah foto adalah... Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus membuat sketsa terlebih dahulu ya, supaya kalian paham perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Kita lihat, seperti ini sketsanya. Nah, tinggi kartonnya 30 cm, lebar kartonnya 20 cm. Nah, kemudian tinggi fotonya berarti tadi ada sisa karton di sebelah kiri, sebelah kanan, dan di atas foto, yaitu masing-masing sama ukurannya 2 cm. Maka untuk mencari lebar foto atau tinggi foto dulu ya, kita hitung tinggi foto dulu. Tinggi kartonnya 30, tinggi fotonya berarti 30 dikurangi 2 cm dikurangi X. Sedangkan lebar karton adalah 20. Maka lebar fotonya adalah 20 dikurangi 2 dikurangi 2. Hasilnya 16. Kita lihat perbandingannya. Jadi kalian buat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya, yaitu tinggi karton berbanding dengan tinggi foto dong, ya. Kemudian lebar karton juga berbanding dengan lebar foto, jangan terbalik. Ya, sekali lagi jangan terbalik, jangan tertukar. Misalnya tinggi karton dengan lebar karton, nah itu salah perbandingannya. Jadi harus sesuai. Tinggi karton berbanding tinggi foto sama dengan lebar karton berbanding lebar foto. Nah, lalu kalau kalian masukkan nilainya, tinggi karton sudah diketahui yaitu 30. Nah, tinggi foto tadi pengurangan ya, 30 dikurangi 2 dikurangi X. Sedangkan lebar foto 20 dikurangi 2 tambah 2. Kenapa tambah 2? Kan kiri kanan itu ada 2 sisanya. Dengan demikian 30 berbanding 28 dikurangi X. 28 dari mana? 30 dikurangi 2. Lalu 16 dari mana? 20 dikurangi 4. Dengan demikian perbandingannya 30 berbanding 28 dikurangi X sama dengan 20 berbanding 16. Lalu lakukan apa tadi? Perkalian silang. 20 dikali 28 dikurangi X sama dengan 30 dikali 16. Lalu hilangkan tanda kurungnya, caranya dengan mengalikan. 20 dikali 28 yaitu hasilnya 560, 20 dikali dengan X. Jadi hasilnya min 20X sama dengan 30 kali 16 480. Lalu nah, seperti tadi kan kita mencari X. Nah, kita nolkan 560-nya. Caranya dikurangi. Nulisnya di sebelah kanan sama dengan. Jadi 480 dikurangi 560. Jadi min 20X
sama dengan 480 dikurangi 560. Dengan demikian, negatif 20X sama dengan 480 dikurangi 560, hasilnya negatif 80. Kita mencari X, berarti min 20-nya harus dijadikan 1, caranya dibagi dengan min 20. Jadi X sama dengan min 80 dibagi min 20, hasilnya positif 4 cm. Jadi X itu tadi apa? X itu adalah sisa karton bagian bawah. Ya, kalau kita lihat sketsa tadi yang sudah kita buat, jadi sisa karton di bagian bawah foto adalah 4 cm. Itulah bangunan yang bisa kita gunakan untuk menghitung panjang satu sisi atau panjang sisi yang belum diketahui dengan menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Terima kasih kalian sudah mengikuti PJJ hari ini. Semoga kalian bisa memanfaatkan video ini, video pembelajaran ini, dan mudah-mudahan kalian bisa paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.